Shalom sahabat aku dan dia, saya Anis Priambodo kembali menjumpai Anda pada hari ini. Kurang lebih 15 menit ke depan saya akan membahas tentang Allah perancang kebaikan. Kiranya Anda diberkati melalui perjumpaan kali ini dan selamat mendengarkan. Sahabat aku dan dia, seorang perancang bangunan pastilah memiliki ilmu pengetahuan yang memadai untuk membuat sebuah rancangan bangunan. Dan ketika merancangkan, pastilah tidak merancangkan untuk hal yang jelek atau buruk. Pasti sesuatu yang indah. Demikian juga dengan Tuhan Allah kita. Ketika menciptakan dunia ini dan segala isinya, termasuk manusia, Tuhan tidak merancangkan kecelakaan, tetapi Tuhan merancangkan untuk kebaikan. Pada perjumpaan kali ini, saya ingin mengajak sahabat aku dan dia untuk belajar dari kisah hidup Yusuf anak Yakub. Ketika kita membaca kisah Yusuf mulai dari kitab Kejadian pasal 37 sampai pasal 50, dituliskan bahwa Yusuf memiliki 11 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Yusuf merupakan anak yang dikasihi oleh Yakub karena ia lahir pada masa tuanya. Dan Yakub membuatkan jubah yang maha indah, sedang saudara-saudaranya tidak. Perbedaan perlakuan Yakub kepada Yusuf membuat saudara-saudaranya menaruh iri hati dan amarah. Apalagi Yusuf pernah bermimpi, katanya mereka sedang ada di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Dan berkas-berkas gandum saudaranya mengelilingi berkas gandum Yusuf yang tegak berdiri dengan sujud menyembah. Lagi Yusuf bermimpi, katanya, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Saudara-saudaranya makin membenci Yusuf, sehingga mereka merancangkan kejahatan kepada Yusuf. Ada yang menginginkan kematiannya, tetapi yang lain tidak setuju. Sampai pada akhirnya, Yusuf dijual kepada saudagar-saudagar dari Midian. Kemudian oleh saudagar Midian, Yusuf dijual kepada Potifar, orang Mesir, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Di dalam rumah Potifar, Yusuf difitnah oleh istri Potifar sehingga ia dimasukkan ke dalam penjara. Sahabat, perjalanan hidup Yusuf penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan. Tetapi yang dapat kita baca, meskipun dalam penderitaan, Yusuf selalu disertai Tuhan. Karena dapat dipastikan Yusuf memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Yusuf dikatakan elok rupanya dan manis sikapnya. Bahkan ketika di penjara, Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Tuhan selalu menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya. Sehingga Yusuf diberi kepercayaan atas orang-orang yang dipenjara dan semua pekerjaan yang harus dilakukan, semua dipercayakan kepada Yusuf. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Pada suatu masa terjadilah juru minuman dan juru roti dimasukkan ke penjara karena membuat kesalahan terhadap Raja Mesir. Dalam penjara, juru minuman dan juru roti bermimpi, dan mimpi itu diartikan oleh Yusuf. Seperti arti mimpi tersebut, maka juru minuman itu akhirnya dibebaskan dari penjara, dan juru roti dihukum sesuai dengan mimpi yang didapat. Sebelum juru minuman dibebaskan, Yusuf berkata, "Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani,
Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini." Ternyata juru minuman tidak mengingat Yusuf. Ia melupakannya setelah keluar dari penjara. Kemudian setelah lewat 2 tahun lamanya, terjadilah Raja Mesir yaitu Firaun bermimpi. Dan semua orang berilmu di Mesir tidak ada yang dapat mengartikan mimpi tersebut. Barulah juru minuman menghadap Firaun dan bercerita tentang kisahnya dalam penjara dan mimpinya yang diartikan oleh Yusuf. Kemudian Yusuf dikeluarkan dari penjara dan mengartikan mimpi Firaun tersebut. Setelah mengartikan mimpi Firaun, Yusuf mengusulkan agar Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Juga mengusulkan apa saja yang harus dilakukan untuk menghadapi masa-masa seperti yang terdapat dalam mimpi Firaun. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakeikannyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun. Tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Kejadian 50 ayat 37-44. Sahabat, miris ya hidup Yusuf. Tetapi ia tidak melihat itu dari kejahatan yang dibuat saudara-saudaranya dan juga orang-orang di sekitarnya. Yusuf dapat melihat bahwa inilah rancangan Allah dalam hidupnya. Kejadian 50 ayat 20. "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Disinilah Allah mewujudkan mimpi-mimpi Yusuf. Yusuf pernah bermimpi dan semua mimpinya itu diutarakan kepada Yakub dan saudara-saudaranya. Yusuf bermimpi dan menjadikan Yusuf sebagai berkat besar bagi keluarganya, lebih daripada jika dia tetap dalam keadaannya yang semula. Perhatikanlah, ketika Allah menggunakan tindakan orang untuk mewujudkan rencananya, biasanya ia memaksudkan sesuatu bagi sesuatu yang lain, bahkan dengan cara yang bertentangan, dan sekalipun demikian, rencana Allah akan tinggal tetap. Sekali lagi, Allah sering membuat kebaikan dari sesuatu yang jahat. Ia mewujudkan rancangan-rancangan tindakan pemeliharaannya melalui dosa-dosa manusia. Bukan karena Allah adalah perancang dosa, sekali-sekali jangan kita berpikir demikian. Sebaliknya, kebijaksanaannya yang tidak terhingga itu melampaui semua kejadian yang ada di dunia ini
dan mengarahkan semua rangkaian peristiwa sehingga pada akhirnya kejadian itu membawa pujian bagi Dia. Sekalipun pada awalnya akan membawa penghinaan bagi Dia. Lihatlah misalnya Kristus yang dihukum mati. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Kisah 2 ayat 23. Hal ini tidak membuat tingkat keberdosaan dari dosa menjadi berkurang atau orang-orang berdosa berkurang hukumannya. Sebaliknya, semua itu akan menunjukkan betapa mulianya hikmat Allah itu. Sahabat, beranikah kita percaya bahwa Allah dapat mengubah semua hal yang tidak baik menjadi kebaikan? Percayakah kita bila Tuhan dapat mengubah kutuk menjadi berkat? Kita harus percaya, sebab Tuhan Allah kita selalu merancangkan kebaikan. Seperti Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi jangan kita meninggalkan Tuhan ketika kita mengalami jalan buntu atau jalan yang sulit dalam hidup ini. Kita harus mengenal siapakah Allah yang kita percayai. Allah yang memiliki rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Allah punya 1001 macam cara untuk memelihara anak-anaknya. Percayalah kepada Dia yang sanggup memelihara meskipun pada saat sulit sekalipun. Pergumulan dan tantangan kehidupan bukan untuk membuat kita lemah dan terpuruk, tetapi untuk menyaksikan dan mengalami pertolongan Tuhan, supaya kita selalu berharap dan bergantung kepadanya. Jangan menjauh dari Tuhan sebelum tahu rancangan Tuhan. Tuhan berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Orang yang percaya Tuhan akan belajar melihat kebaikan Tuhan melalui kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan. Jangan pernah menilai Tuhan hanya melalui sepotong kejadian, tetapi percayalah bahwa Dia selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita melalui banyak perkara. Tetaplah memelihara kesalehan meskipun kita sedang menghadapi masa sukar dalam hidup ini. Sehingga kita dapat seperti Ayub, bahwa kita menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Apapun yang Tuhan izinkan untuk kita alami, tetaplah bermuara kepada Allah. Sebab Allah perancang kebaikan dalam hidup orang-orang yang dikasihinya. Mari dengan penuh keyakinan kita mengaminkan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Sahabat Aku dan Dia, usai sudah kebersamaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.